Ini Bang, selama perjalanan itu, boy saya lihat stylenya Bang Geri nih, tatoan, rambut gimbal, brewokan, nggak pernah dituduh pencuri, preman atau teroris. mana. Saya pernah. Teroris pernah di mana itu? Saya sudah OTW jalan, ditelepon sama ibu kan. Kamu di mana? Saya bilang OTW mau bikin tato. Kata dia, Ger dipikir-pikir dulu lah, dipikir. Iya. Saya bilang, kenapa sudah saya pikir-pikir, makanya saya sudah Di jalan ini. sudah di jalan. Terus biasa ancaman orang tua, ancaman terakhir. Kalau kamu bikin, mama hapus kamu dari kakak. Selamat datang kembali ke podcast Kos Baudopi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang bisa dibilang jauh, bisa dibilang dekat. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali dan jangan lupa juga like di sosial medianya Bumi Morowali. Like, follow, ya kalau ada postingan juga komen-komen juga ya di Instagram dan Facebook. Oke, kita kembali ke podcast. Kita kedatangan tamu. Om, siapa kita ini Om? Nama saya Geri. Asik. Geri. Halo. Geri apa ini Om nama panjangnya? Geri Giovaniello Ponto. Wih, Panjang kan? dipanggil Geri. Panggilnya Geri. Geri saja di Geri. Lahir di mana ini Om? Lahir di Jakarta. Jakarta. Besar di mana ya? Besar di mana? Besar di Indonesia. Besar di Indonesia. Tinggalnya di jalan. Di jalan nih. Tahun berapa lahir Om? Wah, Mak. Hah? Semua ketahuan umur dong. Well, kayaknya pemirsa harus tahu ini kayaknya. Masih muda, baru tahun 90-an. 90 90 pas. 90 pas dia. Bukan 90-an itu kayak. Kenapa Bang Geri sampai ada di Bahodopi nih Om? Bisa jelaskan dulu kenapa bisa sampai di Bahodopi? Di Bahodopi ini kan saya backpacker kan, saya traveling. Kebetulan ini saya lagi trip mau selesain Sulawesi, walaupun sebenarnya banyak yang belum selesai. Dan tujuan pas perjalanan trip kali ini saya mulai dari Manado, tujuan sampai di Tenggara, di Kendari, sampai di Wakatobi sih rencananya. Nah, kebetulan lewat di Bahodopi sini, ketemulah sama kawan-kawan. Ya, bercengkrama, bersilaturahmi dan Bukannya bersilaturahim di, bukan seperti itu ya. Sampailah di Bahodopi sini. Dapat dari mana info atau maksudnya langsung singgah saja atau dari tempat ini suruh singgah ke Bahodopi atau langsung memang langsung tiba-tiba singgah saja atau bagaimana? Oh, kemarin kan saya rencana ada mau ke Sombori, Labengki begitu kan, ke Menui Kepulauan. Terus pas sebelum dari sini di Bungku Tengah dikasih info lah untuk mampir-mampir di Bahodopi. Terus kemarin juga kan dapat kontak si Pai kan, yang anak Vespa Morowali, ya anak Vespa Morowali dan kebetulan di Bahodopi ya. Otomatis saya harus mampir lah. Tambah-tambah kawan. Ya betul. Kenapa Om Geri tertarik jadi seorang backpacker? Tertarik sebagai backpacker sebenarnya tidak ada cita-cita untuk menjadi backpacker sih. Cuman kan awalnya mungkin dari hobi ya, dari hobi. Kebanyakan juga sih biasanya seperti itu kan, dari hobi. Terus lama-lama karena sudah biasa di jalan, sudah bertahun-tahun di jalan. Jadilah pilihan hidup. Pilihan hidup itu sudah apa ya? Sudah macam agak susah dirubah. Iya betul. Contohnya kan kalau macam hobi kan, macam hobi misalnya saya hobi mancing. Saya hobi mancing. Kok saya lihat ada kawan nih hobi main motor gitu kan. Pengen nyobain gitu kan, pengen nyobain. Gantilah gitu kan. Kalau sudah pilihan hidup kan saya sukanya mancing. Yeah. Saya pokoknya mau jadi pemancing, mau jadi profesional kayak mau jadi atlet, mau amatiran, pokoknya cuma mancing saja hidup saya. Jadi kayak kalau mau berubah mau main misalnya mau main motor kan macam harus dipikir 2 kali, 3 kali. Tidak segampang yang hanya hobi saja. Ya yang itulah yang sudah di titik itulah saya seperti itu. Kalau Bang Geri besar di mana Bang? Saya lumayan lama di Manado, terus
besar. Saya SMA di Jakarta. SMA di kuliah Jakarta. SMA kuliah di Jakarta, Di. Iya. Kuliah di mana dulu, Bang? Di Perbanas di Kuningan. Kuningan, Di. Sebelumnya Bang Geris keluarlah ceritanya perjalanan pertama lah tuh. Modalnya Bang Giri itu berapa, Bang? Awal saya itu kan dulu kan masih awal yang belum sampai yang sekarang ini kan saya sendirian. Dulu kan masih yang Bareng-bareng bareng teman kawan begitu atau naik-naik gunung begitu kan. Itu pokoknya pas saya sendiri ini modal saya itu pertama hanya 500.000. 500.000. Saya 500.000 itu tujuan mau sampai Raja Ampat, sampai Papua lah. Karena saya mau ke Papua itu tidak hanya mau cuma hanya Raja Ampat. Saya mau Papua itu ya semua saya keliling. Setidaknya 80% 90% lah seperti itu. Ya modalnya itu 500.000. 500.000, Bang Di. Ini Bang, sebelumnya jadi backpacker tuh, ya pasti sebelum menentukan pilihan jadi backpacker pasti minta izin dulu ke orang tua tuh. Iya. Bagaimana respon orang tua, Bang, terhadap keputusannya Bang Giri untuk pergi berkelana ke sana kemari? Kalau di titik itu sih memang pasti ada. Awal-awal yang masih hanya naik-naik gunung, terus hanya ke pantai, ke pulau begitu kan sudah biasa dia. Terus saya mulai yang jarang pulang berbulan-bulan, baru ditelepon kapan di mana pulang. Ditanya sih, maksudnya ngapain gitu kan, terus kenapa nggak pulang, mending kerja atau apa begitu kan, cuma jalan-jalan habisin uang. Kalau dulu kan kasarnya masih minta orang tua lah. Betul, iya betul, kan? betul. Masih minta orang tua. Semenjak saya jalan sendiri ini kan, ini sudah pilihan saya, jadi saya harus bertanggung jawab sama pilihan saya sendiri gitu kan. Mau bagaimanapun di jalan, ya sudah jalani saja. Nah, jadi ada tahapnya itu saya harus jelaskan ke orang tua kan. Yang waktu itu ibu kan dia tanya saya lagi di mana itu? Saya lagi di Kalimantan apa di NTB? Iya. Terus saya sudah bosan soalnya ditanya-tanya kan, kapan pulang, kamu di mana gitu, kapan mau kerja, kapan jadi orang sukses gitu, kapan bagian orang tua gitu. Saya sudah bosan ditanya seperti itu. Akhirnya saya bilang begini mama lebih pilih mana? Saya balik ke Jakarta, kerja di kantoran lah, karena dulu saya pernah kerja cuma saya sampai setahun saya keluar begitu karena tidak suka. Saya bilang gini saya balik kerja di kota di kantor, tapi saya tidak senang, banyak pikiran, stres, terus pokoknya tiap kali apalagi di Jakarta ini kan, di Jakarta ini keras, macetnya aja itu udah bikin males kan. Saya bilang, jadi tiap kali mau ketemu mama ini, ketemu ibu ini, saya stres kan, tidak bahagia. Jadi ditegur sedikit saya marah-marah. Atau mau pilih bagaimana? Saya begini, saya tidak punya uang, tapi saya bahagia menjalani. Saya paling pun kalau misalnya saya mau kerja atau usaha, saya usaha sendiri. Itu pun tidak seberapa uangnya, tapi saya bahagia. Tiap kali saya pulang ke Jakarta atau tiap kali saya ketemu mama, saya bahagia. Saya peluk mama, saya cium mama. Mau lebih pilih mana? Saya bilang begitu. Akhirnya dia cuma bilang, ya sudah, terserah kamu saja lah, kamu juga sudah besar. Yang penting tanggung jawab sama pilihanmu. Karena saya juga berpikir saya berani ngomong begitu karena ini sudah pilihan hidup saya seperti ini. Betul. Terus saya pikir orang tua kan, tujuan orang tua itu pasti kan untuk kebahagiaan anaknya. Betul. Supaya anaknya bahagia. Betul. Walaupun terkadang harus sesuai dengan kemauannya mereka. Iya, harus bertabrakan. Tapi tujuannya sebenarnya sama. Dia mau anaknya bahagia. Iya, betul. Jadi kalau misalnya saya pikir, kalau saya sudah bisa kasih lihat kalau saya bahagia, kenapa harus ikutin jalan mereka yang bahagia? Saya punya bahagia sendiri seperti itu. Kalau Bang Giri mulai tahun berapa, Bang? Ngetripnya begini. Saya kalau yang saya memang total saya sendiri ini, saya dari 2000 berapa ya? Saya tidak pintar. Sekitar tahun-tahun 2015-14 kayaknya. 15-14 nih Bang Di. Yang benar-benar total sendiri sih. Dari 2015 ini Bang sampai tahun ini tuh, sampai sekarang ini Bang. Sudah banyak pasti pengalaman nih dapat tuh Bang tuh. Ada mungkin peristiwa yang tidak
abang yang tidak mungkin lupa peristiwa yang ya mungkin ini peristiwa yang salah satu yang bakalan tidak dilupa seumur hidup? Banyak. Contohnya? Contohnya yang paling ya bisa lah 2 lah 3. Kalau pengalaman yang tidak terlupakan itu banyak sih sebenarnya pengalaman. Yang anunya dulu bang, yang dukanya dulu, yang tidak enaknya. Yang nah lucunya di sini. Kalau sebenarnya kalau sebagai backpacker traveler beda sama orang liburan. Betul. Orang liburan itu yang dituju itu kan tempat. Betul. Kalau backpacker yang apalagi kalau macam saya kan backpackernya hanya BDO, hanya hitchhiking, ngeteng nyetrit. Jadi tujuan utamanya itu tuh bukan tempat, tapi perjalanan. Betul. Yang dinikmati itu perjalanan. Jadi kalau mau dibilang dukanya di mana? Sebenarnya perjalanan saya itu 80% itu duka semua. Tidak kurang enak lah. Cuman tinggal cara menikmatinya. Betul. Kan. Jadi kalau mau bilang duka, saya sudah tidak pikir duka lagi, itu sudah senang. Sudah diubah dia bang. Iya. Mau macam tidak makan 1 hari begitu. Oh pernah tidak makan 1 hari? Sering dia. Kalau pernah mungkin dirampok apa enggak pernah Ji? Alhamdulillah belum pernah jadi rampok Di. Belum pernah karena mungkin apa ya? Kalau menurut saya pembawaan diri saja sih kalau begitu. Karena kan kita kan di jalan sudah jauh-jauh untuk apa? Hanya mau cari lawan ya kan. Jauh-jauh kita cari kawan. Pembawaan diri saja. Saya juga pikir kalau misalnya saya bawa diri baik-baik, tidak mungkin datang di tempat orang terus tiba-tiba mau ditikam sama orang kan atau bagaimana kan. Maksudnya yang penting saya sudah bawa diri saya baik-baik. Kalau adunya bang, kalau enaknya yang paling enak, yang maksudnya yang paling wah tidak bisa sekali dilupa ini. Mungkin ada orang yang torong begini apa tuh dari berbagai perjalanannya. Bang Giri ini pasti sudah banyak orang-orang baik tuh bang tuh. Pasti. Ya mungkin adalah momen yang paling tidak dilupa bang. Kalau yang paling enak itu saya bisa ke banyak tempat yang belum tentu bisa didatangin orang-orang. Apalagi kalau mau dibilang dengan budget nol, dengan budget seadanya. Saya bisa sampai di sana. Saya bisa punya banyak kawan, keluarga di Indonesia sini kan. Saya kalau mau pulang tidak perlu harus mau pulang di Jakarta. Jakarta sudah bukan rumah lagi. Saya rumah di mana-mana. Itu sih yang paling enak ya kan. Terus bahkan di tempat-tempat yang luar biasa. Indonesia ini terlalu indah sih. Makanya belum kelar-kelar saya. Belum kelar-kelar di. Ini bang, rencana tahun depan atau tahun ini rencana akan datang lah. Apalagi goals yang akan datang bang. Ngopi podcast. Rencana yang akan datang. Waduh jatuh nih. Rencananya sih kalau saya sih sebenarnya jarang ada rencana pasti. Saya hanya ide saja. Karena saya kadang kalau bikin mungkin tidak hanya saya sama kawan-kawan yang lain mungkin kalau terlalu banyak rencana malah kebanyakan tidak jadi. Iya, betul. Saya cuma punya ide saja misalnya macam sekarang ini. Saya waktu pas saya lagi posisi di Manado, saya punya ide, saya mau selesaiin Sulawesi. Karena sebelumnya Sulawesi bagian jalur baratnya saya sudah. Ini jalur timurnya saya belum. Ya sudah, jalur timurnya ini sampai di mana? Sampai di Kendari, Wakatobi sana. Ya sudah, gas. Nanti sampai di Wakatobi belum punya ide lagi. Nanti di sana baru dipikirkan mau kemana. Jadi tidak ada rencana. Tahun depan mau kemana? Ini mau kemana? Tidak tahu. Besok saja saya tidak tahu apa. Apalagi tahun depan. Iya betul. Ini Bang Giri, bagaimana ekspektasinya Bang Giri tentang Bahodopi sebelum ke Bahodopi? Tambang di. Bagaimana? Maksudnya dalam pikirannya Bang Giri sepi atau bagaimana? Sebenarnya kan awalnya saya tidak tahu tentang Bahodopi kan. Saya cuma tahu Morowali saja. Ya, betul. Morowali terus cuman karena masih orang Sulawesi juga kan jadi saya tahu di Morowali itu ada apa. Terus sebenarnya tujuan mau ke Morowali itu cuma mau ke Lebengki Sombori ini. Yang Sombori lah yang masih Morowali punya.
saya tidak ada tujuan mau di tambang-tambang ini jadi ekspektasi saya ya cuma kota kecil saja. Tidak ada hanya tempat. Bang Geri berekspektasi di Bodopi dulu sedikit di orangnya begitu. Iya. Ternyata saya pikir malah yang ditambang itu kan di Sorowako, di mana yang tambang-tambang yang besar-besarnya itu. Saya tidak tahu kalau di sini ternyata pas dibungkus sana dibilang malah yang rame itu di Bodopi. Iya. Lebih rame di sana daripada di sini katanya. Oh, sampai di sini luar biasa ramainya. Kalau Jakarta. Iya. Apalagi kalau pagi. Kalau macet, kalau Jakarta. Ini Bang, selama ini perjalanan tuh Bang tuh, pelajaran-pelajaran apa saja yang Bang Geri sudah dapat? Banyak. Pelajaran-pelajaran hidup yang paling yang paling penting itu yang saya dapat itu bisa lebih bersyukur sih. Lebih bersyukur, lebih menghargai orang. Terus banyak sih. Cuma yang paling dulu sempat saya paling berharga untuk saya dapat itu sih lebih bersyukur sih. Karena kan di jalan saya banyak sekali dibantu sama orang. Terus saya di jalan juga kan kebanyakan hanya menumpang-numpang di tempat warga atau di tempat kawan kan begitu. Bahkan di beberapa daerah itu macam di Flores begitu kan yang bisa dibilang masih di bawah, bahkan ada keluarga-keluarga yang di bawah standar kemiskinan begitu kan. Itu bahkan mereka masih ada yang mau kasih tumpangan untuk saya tinggal, ya kan, kasih saya makan, walaupun makanannya itu hanya macam hari ini tuh cuma makan nasi aking kalau di nasi sisa kemarin sama ikan asin, tapi mereka masih mau, ya bang sorry cuma ada ini ya. Itu sih lebih bersyukur ternyata sesusah-susahnya hidupnya orang kita ini masih ada yang jauh lebih ini. Betul. Ini Bang, selama perjalanan itu, boy saya lihat stylenya Bang Geri nih, tatoan, rambut gimbal, brewokan, nggak pernah dituduh macam pencuri, preman atau teroris. Saya pernah. Teroris pernah di mana itu? Teroris saya pernah. Di mana itu Bang? Dulu itu pas tahun berapa itu? Pokoknya saya mau menyeberang dari Bali ke Lombok. Nah waktu itu lagi marak-maraknya teroris tuh di Lombok. Marak-marak nah saya lagi berewokan begini panjang, tapi belum gimbal. Pas di sana kan saya menumpang kendaraan yang ngasih kendaraan ini angkutan umum. Saya sudah bilang, Om, saya tidak ada uang, saya cuma mau menumpang. Kalau boleh syukur, tidak juga tidak apa. Dia bilang, oh iya, nggak apa-apa. Sudah nih, sudah mau sampai di yang arah jalanmu ke pelabuhan yang mau menyeberang ke Lombok itu, si supirnya ini minta uang kan, Saya bilang, tadi kan saya sudah ngobrol, saya bilang saya tidak ada uang. Kalaupun bapak mau, nih saya cuma ada 5.000, saya bilang. Saya belum makan, Om. Saya sebelum makan, ini pun saya cuma mau beli makan paling sebelum menyeberang, karena kan penyeberangan Bali Lombok itu kalau tidak salah 2 jam kan. Dia bilang, tidak bisa, kamu kira ini kendaraan teman kamu? Dia bilang, kan saya sudah bilang dari awal, saya bilang begitu. Kalaupun memang bapak tidak kasih, saya cari lain. Nah kebetulan di situ kan dia pertigaan, ada tugu, ada polisi di situ, polisi, disamperin lah sama polisi ini. Samperin, ada apa ini? Kata supirnya, ini pak dia tidak mau bayar, dia mau bayar. Saya bilang, saya jelaskan kan ke polisinya, begini pak. Terus bagaimana? Saya bilang, ya tidak ada. Kalau bapak mau tega, ambil ini 5.000, ambil. Saya bilang, ambil. Sama supirnya dia marah-marah. Ya sudah, kalau tidak mau dia pergi kan. Terus nah ini sama polisinya, dia bilang, KTP kamu mana? Saya kasih lihat KTP saya kan Jakarta. Walaupun sudah kadaluarsa. KTP saya kan masih yang lama, yang laminating. Jangan dibilang-bilang ya. Takutnya saya dikira ilegal. Ilegal di negara sendiri. Dilihat sama dia kan, oh Jakarta. Dia lihat begini, kamu mau ngapain ke Lombok? Saya bilang, saya mau keliling Indonesia pak, mau lihat-lihat Indonesia.
Terus kamu kalau tidak ada uang begini, bagaimana mau nyebrang? Sebenarnya sih saya ada uang. Untuk penyeberangannya itu kalau tidak salah 40.000. Nah, saya punya uang 45.000. Iya. Untung saya pisah. 40.000 itu untuk tiket ferry, 5.000 ini untuk saya makan. Nah, saya bilang, gampang lah Pak. Nanti yang penting sudah sampai di pelabuhan. Ya, kalau bisa nyebrang, saya nyebrang. Kalau tidak, ya paling saya tunggu-tunggu saya di pelabuhan. Saya bilang begitu. Karena saya kan malas mau basa-basi juga sama Pak Pol ini kan. Terus dia bilang, tapi kamu tidak mau ke Lombok ini mau bawa teroris tapi kan soalnya kamu ini macam teroris. Saya bilang, Pak, saya bawa tas besar nih Pak, saya cinta Indonesia Pak, apa gunanya saya mau keliling Indonesia karena saya mau lihat-lihat Indonesia ini terlalu indah, Indonesia ini bagus Pak. Ngapain saya mau jadi teroris? Bapak ini kadang juga mikirnya aneh-aneh. Tidak, soalnya kamu begini berewokan. Ini kan di Lombok juga lagi marak-marak teroris. Bapak, saya bilang Bapak juga aneh-aneh ini. Nah akhirnya saya bilang ya sudah, saya izin Pak, saya mau lanjut ke pelabuhan. Soalnya kan sudah mau maghrib waktu itu. Ya, oh ya sudah. Dianggap teroris saya. Kalau pencuri belum ada jadi. Pencuri tidak. Belum ada jadi perampok kawan. Kan pencuri kan tidak harus bertato, iya, betul. Tidak harus gondrong, tidak harus selengean. Banyak pencuri-pencuri yang berdasi. Iya. Ini Bang, pertama kali tato Bang, sempat dimarahin orang tua atau bagaimana? Bisa dikisahkan dulu bagaimana itu? Kalau tato awal saya mula. Pernah dulu masih kuliah, saya dulu mau tato yang di sini pertama. Masih di Jakarta, sudah saya booking sama ibu saya, dibilang terserah kamu lah. Pertama dia bilang begitu, terserah kamu lah. Cuma ibu saya bilang sebaiknya nanti saja kalau sudah kerja baru ini. Saya bilang ya sudah saya booking, sudah saya DP. Bilang ya sudah terserah kamu. Pas hari hanya saya sudah OTW jalan, ditelepon sama ibu kan. Kamu di mana? Saya bilang OTW mau bikin tato. Kata dia, biar dipikir-pikir dulu lah. Saya bilang, kenapa? Sudah saya pikir-pikir, makanya saya sudah di jalan ini. Sudah di jalan. Terus biasa ancaman orang tua, ancaman terakhir. Kalau kamu bikin, mama hapus kamu dari kakak. Mama tidak anggap anak. Saya bilang, bagaimana ini? Saya bilang, waduh, sudah mau tidak mau balik. Jadi DP hangus. DP hangus. Akhirnya pas saya di situ kan saya masih sering pulang-pulang rumah kan. Habis dari situ sudah sering di luar. Sudah bikin saja. Pertama masih di dalam jadi tidak terlalu kelihatan kan. Sudah yang paling saya bikin statement itu ya ini. Saya bikin kelihatan di sini supaya saya kasih statement, maksudnya saya tidak mau kerja di kantoran, saya tidak mau kerja di ini karena kan pasti kan tidak bisa kan di sini kan. Walaupun ada beberapa yang bisa. Nah, tambah lagi saya bikin di jari ini kan, tambah sudah. Orang tua mau bilang apa lagi? Sudah jadi. Tambah aja bikin banyak lagi. Karena sebenarnya dia sudah mengerti. Saya dari kecil memang suka seni kan. Saya suka menggambar. Dulu waktu saya sekolah pakai bolpen begitu, saya gambar-gambar tangan saya sampai full. Begitu pulang full ini. Gambar-gambar. Jadi ya begitu. Ujung-ujungnya jadi lagi. Nih. Mau bilang apa sudah jadi. Ini Bang Ger, mungkin ada tips and trick untuk teman-teman yang nonton, penonton yang mungkin nanti baru mau memulai petualangannya. Sebenarnya sih kalau tips and trick itu saya kan sebenarnya kalau di medsos kan kurang kasih karena tujuan saya juga tidak mau jadi macam selebgram begitu kan. Ya itu kawan-kawan yang lain tidak masalah, maksudnya itu juga pilihan mereka kan. Cuma tujuan berjalan saya juga tidak untuk itu. Kalau saya pribadi lebih suka kita ketemu macam begini kan, kita ngopi bareng, kita nokip bareng, betul. Kan? Kita sharing, kita rakop bareng. Iya, bisa banget. Nah, terus sharing misalnya kan mau tanya atau baru mau mulai berjalan kan. Saya sih saya juga belum pengalaman sekali, masih banyak yang lebih berpengalaman kan. Orang kan di jalan juga tidak ada yang senior junior, sama saja semua sama-sama belajar kan. Betul.
Cuma kalau untuk tips and tricks begitu sih sebenarnya kalau sebenarnya kalau cuma sekedar backpacker untuk yang masih lumayan ada budget, terus kalau yang tidak terlalu jauh juga, tidak terlalu lama, itu mah gas aja. Yang penting ada niat, ada gas aja. Cuma kalau macam saya kan dulu kan awal-awal disebutnya extreme backpacker, mau dibilang anak pang bukan, mau dibilang backpacker bukan. Di tengah-tengah lah. Tidak se-ekstrim anak pang, tidak semewah, backpacker. Macam begitu. Jadi harus dibiasakan dulu tips pertama itu harus dibiasakan kasarnya dibilang susah lah. Maksudnya harus dibiasakan macam jarang makan. Harus dilatih tubuh dulu nih. Itu kan betul. Jarang-jarang. Apalagi kalau tidak punya saya syukur sampai sekarang tidak ada penyakit tidak dapat body. Iya. Jadi harus biasakan begitu, di outdoor lah, dibiasakan di outdoor. Tidak mungkin juga kan saya dulu cuma yang di rumah begitu kan, terus tiba-tiba saya keluar sudah tidak pulang setahun 2 tahun, mati saya di jalan. Nah terus tips keduanya itu, kalau saya kan kebetulan memang lebih kasarnya bisa dibilang tidak punya uang lah, ya kan, kosong lah untuk uang. Jadi kalau menurut saya sih oke lah, dompet boleh kosong, tapi otak tidak boleh sampai kosong. Betul. Pastikan cari-cari tahu dulu, ini kan info-infonya. Saya biasanya kalau dari dulu sih kalau mau naik gunung, kalau saya belum pernah ke satu tempat itu, pasti saya research dulu, saya cari tahu kan tentang daerah itu. Saya cari tahu apa bagaimana kan, supaya setidaknya membantu di perjalanan kan. Apalagi kalau sekarang ini kan internet sudah murah, sudah gampang untuk ini. Kalau dulu kan saya masih ingat dulu Telkomsel 100.000 baru dapat 2 giga. Boro-boro saya mau beli paket internet, beli makan saya susah. Paling saya cuma beli pulsa 5.000 ya kan, untuk berkabar saja. Nah, dan itu sih harus biasa di jalan dulu, terus harus tambah wawasan, terus pembawaan diri. Betul. Sih. Pembawaan diri. Ini kan dari banyaknya daerah tuh, beda-beda budayanya tuh. Daerah mana yang paling menurutnya Bang Giri paling lucu atau paling berkesan? Paling lucu. Iya, dari semua kan banyaknya ini budaya-budaya di Indonesia. Setiap daerah beda-beda budaya. Paling sebenarnya pertanyaan macam Anda pertanyakan yang paling bagus di Indonesia. Kalau paling lucu baru kali ini sih ada yang tanya sih. Mungkin kalau ceweknya yang lucu di mana? Maksudnya paling membekas lah budayanya. Kalau yang paling membekas budayanya sih biasanya di pedalaman sih. Itu yang paling berkesan. Macam kan saya pernah di pedalaman Kalimantan kan. Dayak Iya, Dayak yang memang masih di sungai anak sungai Kapuas masih lanjut lagi, masih jauh lah, belum ada sinyal, belum ada listrik. Ya di pedalaman seperti itu sih yang kalau budayanya. Di Flores juga kan masih ada yang naik di atas gunung. Sebenarnya kalau mungkin kalau tahu di Flores itu kayak yang ada rumah-rumah adat itu yang di Flores itu, yang dekat dari Labuan Bajo. Oh, yang di atas bukit itu begitu tuh, yang bentuk lingkaran, begini anunya kayak anu Papua begitu tuh. Lebih ke begitu. Cuma kan di Flores itu kan yang paling terkenal kan itu saja. Sebenarnya di Flores itu banyak lagi dia. Apalagi kalau mau cari yang masih tradisional sekali, masih ada naik lagi ke atas bukit, masih. Bahkan kalau di Flores itu yang kan biasa lah, atau orang-orang Indonesia Timur itu kan tidak jauh-jauh dari alkohol kan. Iya, betul. Di Flores itu masih ada yang mereka kalau mau adat di sana bilang macam sopi moke begitu. Tapi yang ditaruh di kendi, tanah liat, dikubur. Iya. Nah, dia sudah lama sampai dia sudah berjeli-jeli. Iya. Nah, dipotong kotak-kotak begitu, macam ini jelly drink. Iya. Tapi keras. Keras. Ada juga di suku Tolaki juga, nanti ke Tenggara kan, baru mau masuk Tenggara nanti tuh. Begitu juga dia minumannya, anggaplah Bang Giri baru lahir tuh. Itu minumannya air beras.
air beras kalau nggak salah dikubur. Jadi pas ulang tahun keberapa begitu 17, 20 begitu tuh baru dibuka itu yang minuman yang air beras itu yang dikubur. Itu dia baru itu minumannya dia. Iya. Baik ngeri begitu. Biasanya di daerah-daerah pedalaman sih Iya. gitu yang Ini macam- Manggir. Kan jauh dari orang tua tuh Bang tuh. Ya mungkin nanti kalau diupload ini mungkin orang tua di rumah nonton tuh. Apa hal yang Bang Giri mau sampaikan ke orang tua yang belum sempat tersampaikan begitu? apa? Ini jadi sesi sedih. Jadi sesi sedih. Mau ya siapa tuh ada yang belum tersampaikan toh? Sudah saya Sudah. Komunikasi lancar. Kebetulan kan ibu mama saya sudah meninggal kemarin 2017. Terus bapak saya sekarang sudah di Manado. Tahu dia sudah mau ke Jakarta. Bahkan sudah nikah lagi kayaknya. Jadi komunikasi lancar, aman biasa. Aman. Ini Bang Gir, selama ya bisa dibilang 6 tahun tuh. 6 tahun lebih lah tuh, bisa dibilang 6 tahun lebih jadi daerah ke daerah, kota ke kota, desa ke desa. Bang Giri ini pertanyaan dari pertama kenal ini Bang Giri, lagi menjalin hubungan ini Bang Giri atau bagaimana? Sudah di sesi romantis. Ayo bergeser lagi loh lompat-lompatnya. Maksudnya bagaimana ini? Lagi menjalin atau lagi apa? Wah. Atau sudah menikah atau bagaimana Bang Gir? Kebetulan saya masih single dan Belum menjalin dan apa-apa. Saya single dan siap. Single bagaimana? Siapa tahu ada yang mau. Oh begitu nih. Oh Ini iya. kan, apa? Iya. Membuka juga nih. Tidak intermezzo. Oh internet. Bagaimana itu Bang Gir? Kalau hubungan ada, pas di jalan kan juga beberapa kali ketemu kan, ketemu yang pejalan mungkin atau misalnya ketemu sama orang sekitar. Iya. Weh bagusnya itu dia dapat sefrekuensi, weh. Tidak juga sebenarnya tidak juga. Kadang orang juga bilang kayaknya seru kalau punya pasangan itu yang sefrekuensi sejalan, Ya. iya kan. Menurutnya Bang Giri bagaimana? Sebenarnya sih tidak juga. Kenapa Bang Gir? Karena saya juga pernah yang sefrekuensi, terus dia orang luar. Saya tidak mau keluar, saya belum mau ke luar negeri, dianya maunya di luar negeri. Jadi otomatis harus pisah kan. Saya di sini, dia di sana. Tapi rencana ke depan Bang Giri tidak mau keluar negeri dulu atau Rencana ke depan ya ada mau pasti lah, pastilah. Saya kan tujuan berjalan untuk melihat dunia, bukan iya, hanya betul, untuk melihat betul, Indonesia. betul. Tapi diawali dengan negara sendiri dulu. Iya, maksudnya setidaknya kasih kelar dulu rumah sendiri. Betul. Karena Indonesia ini terlalu indah, bro. Terlalu apa sih yang nggak ada di Indonesia kalau kasarnya? Betul. Terus kalau kalau di traveling ya, kalau di ini, maksudnya di Indonesia itu di alam kan apa sih yang tidak ada? Ya mungkin bahkan sistem-sistem yang itu saja, yang demokrasi itu yang saya tidak tahu. Saya lebih ke alam-alam. Indonesia tuh ada. Dan kalau misalnya kamu traveler kan, pasti kan tiap pejalan kan ada tujuannya masing-masing kan. Apa yang mau dia cari kan? Misalnya dia mau cari laut, dia mau cari gunung, dia mau cari budaya, atau misalnya bahkan salju pun ada di Indonesia. Betul. Apa yang tidak ada di Indonesia? Jadi ini rumah saya sendiri loh. Dan Indonesia ini salah satu negara wajib yang dikunjungi untuk world traveler. Betul. Ya, jadi saya sedikit agak merasa malu sih kalau misalnya, bukan sedikit lagi, saya bakal pasti malu kalau misalnya saya sudah keliling, sudah ke negara-negara orang. Betul. Terus pasti kan kenalan. Orang kan traveler kan biasanya pasti kalau ketemu pasti sharing kan, sharing perjalanan, sharing ilmu, sharing dan lain-lain, ya kan, sampai sharing di tempat tidur pun ada. Betul. Nah jadi pasti kan ditanya kan, kamu asalnya dari mana? Saya Indonesia. Oh Indonesia ini negara bagus begini, saya pengen ke Indonesia kan, pasti begitu. Terus misalnya dia tanya kan, kamu sudah pernah ke sini belum? Contohnya misalnya, kamu sudah pernah ke Komodo belum? Betul. Saya bilang, waduh, saya tahu sih Komodo, cuma Tapi saya belum pernah. Iya. Tapi kamu traveler, iya saya traveler. Jauh-jauh kamu ke sini, negaramu sendiri indah, tidak tahu tentang ini kan. Nah itu yang bikin saya malu kalau misalnya seperti itu. Setidaknya lah,
saya sudah pernah atau saya tahu lah. Jadi pas ketemu mereka, oh iya di sini bagus, ayolah main-main ke Indonesia begini kan. Kalau misalnya mau ke Indonesia jangan cuma ke sini, lanjut lagi sini. Kalau mau, jadi bisa sekalian promosi tentang Indonesia kan. Siapa tahu pesona Indonesia, visit Indonesia mau sponsori di endorse ya. Eger Kare. Ya Bang Rio, silakan Bang Rio. Jadi mau tanya, kan abang tuh sudah banyak melalui pindah-pindah tempat gitu. Pernah nggak pengalaman cari-cari kerja sampingan untuk bekal modal gitu atau gimana? Iya, pastilah. Kan makanya saya berani bilang saya ini mau keliling Indonesia dengan budget nol itu sebenarnya 500.000 sih. Budget nol itu karena sebenarnya kalau di traveling itu, kalau di saya pribadi, saya tidak tahu yang lain, uang budget dan uang pegangan itu beda. Kalau budget itu kan contohnya misalnya abang mau dari Jakarta ke Raja Ampat, dihitung budget semuanya kan, pesawat mungkin kalau naik pesawat kan atau misalnya kapal, dihitunglah semua, misalnya 10 juta PP, jadi dibawalah itu 10 juta dari Jakarta sampai Raja Ampat, balik lagi ke Jakarta. Nah kalau saya kan cuma 500.000, itu uang pegangan saja. Mau sampai, bukan mau sampai mau tidak sampai, pasti sampai. Cuman cukup tidaknya cari di jalan. Cari di jalannya caranya bagaimana? Banyaklah, kita jangan berhenti belajar lah. Cari skill, apalagi kalau sudah punya skill, pasti hiduplah di jalan. Kalau saya sih kebetulan kan saya ada sedikit skill di seni-seni kan. Saya bisa macam di Baudopi sini kan kemarin banyak jobnya ini. Ada mengantri job listnya. Ada lumayan job kan, saya ngemural terus saya bisa nato juga, terus saya bisa lah lumayan lah untuk makan ya kan, kasarnya seperti itu. Terus banyak sih yang bisa dipelajari kalau untuk skill di jalan sih. Bahkan dulu sampai yang saya pernah jadi tukang, saya pernah di Flores itu gali sumur, bikin gorong-gorong sama, maksudnya cukup saja seperti itu sih. Iya, berarti ya sesuai bayangan saya lah. Iya. Perjuangannya bener-bener effortnya tuh emang have fun juga sih. Iya. Kan kata hati juga kan. Iya. Dan tidak ada rasa malu juga kan. Iya. Karena kan semua keinginan sendiri itu kan. Betul. Susah kalau macam, bukannya saya mau cerita, maksudnya kalau mau gengsi di jalan pasti mati di jalan. Betul. Kasarnya kan katanya orang Manado kan gengsinya tinggi kan, katanya bagus orang skala Manado dinasti daripada kali. Sorry orang Manado itu memang benar. Kalau saya mau hidup di jalan itu dengan gaya orang Manado, gengsinya tinggi, mati saya di jalan. Jangankan tahun, seminggu saya sudah mati. Masalah di Manado, disuruh makan saja, sudah dikasih tinggal makanan, ada piring, makan 5 kali makan, tidak ada yang mau jalan, harus diinin piring dulu, itu pun masih pegang begini. Saya namanya lapar, saya makan. Ada makanan ya makan, tidak ya tidak, begitu saja. Iya, kenapa harus malu-malu sih? Iya. Ya masih ada pertanyaan dari belakang layar. Oke, ini Bang, mungkin ada quotes dari apakah caption kah, kalimat-kalimat penutup dari Bang Gary, dari ya mungkin ada kalimat-kalimat di jalan yang didapat yang paling membekas untuk menutup podcast kita. Ada 2 sih, asik. Ya, sikat Bang. Kalau yang pertama itu ada di Instagram saya itu nanti ada Instagram di sini toh. Oh, ada Instagram. Ada di bio. Don't just dream your life, live your dreams. Artinya Bang? Jangan cuma bermimpi untuk hidupmu, tapi jalanilah mimpimu. Betul. Yang orang kan kadang bilang bermimpilah untuk hidupmu. Pokoknya begitu. Betul. Yang kedua Bang? Yang kedua itu live in the moment sih. Live in the moment itu dia macam, mungkin kalau diartikan dalam mungkin Google Translate macam hidup untuk saat ini. Iya. Tapi sebenarnya dia pengertian itu lebih mendalam sih. Macam ya sudah saat ini, detik ini, menit ini. Nanti, tidak usah terlalu dipikir, jangan terlalu banyak berpikir untuk besok. Betul. Jangan terlalu berpikir. Ya sekarang. Hidup sedetik ini,
Sebegitulah, dibikin simple saja. Nggak kamu senang dibikin senang, kamu sedih dibikin sedih, kamu bahagia bikin bahagia, begitu saja. Diasikin aja nih. Iya, Yoi. diasikin saja. Nanti lah. Betul. Live in the moment saja. Yo. No tomorrow sekali. Betul. Baik, terima kasih Bang. Nanti kalau ada kesempatan anggaplah sudah keliling tuh baru mampir ke Borobudur. Amin. Kita panggil lagi nih, bisa di. Siap. Boleh, terima kasih banyak ya Bang Gir. Sama. Terima kasih telah menonton apa ya? Menonton podcast Coach Bawa Dopi. See you the next podcast. Thank you.